selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa aja peristiwa yang akan kamu alami di pertengahan bulan November 2025 untuk zodiak Cancer. Oke, buat para Cancer coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini Cancer 2025. Sekali lagi 25. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja buat para Cancer, ada apa aja peristiwanya di pertengahan bulan November ini buat kamu ya. Yang pertama aku lihat di pertengahan November ini Cancer, adanya peristiwa tentang keberanian seorang Cancer ini yang bangkit gitu teman-teman ya. Cuma di sini adanya peristiwa tentang keberanian yang pertama ini ya, tentang apanya keberaniannya bisa bangkit gitu ya, atau apa yang menyebabkan seorang Cancer ini jadi lebih berani, itu yang nanti akan kita lihat di klarifikasinya ya. Lalu yang kedua di sini juga adanya peristiwa tentang transisi ya Cancer. Jadi adanya peristiwa tentang transisi yang akan kamu alami, yang dimana transisi itu biasanya dua ya, dua endingnya, apakah dari habis gelap terbitlah terang ataukah dari terang menuju ke gelap. Nanti kita akan lihat nih Cancer ini akan transisi kemana, yang seperti apa yang akan bertransisi gitu ya, kaitannya kemana. Terus yang ketiga di sini juga adanya kamu akan mengalami peristiwa yang terkait dengan cinta. Peristiwa cinta-cintaan kamu ada banget di pertengahan bulan November ini ya. Lalu yang keempat di sini kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan proses healing. Adanya healing seorang Cancer ini yang apakah akan berhasil kah atau bahkan tidak berhasil kah? Lagi-lagi nanti kita akan lihat di klarifikasinya ya. Tapi sebelum klarifikasi kayak biasa Cancer ya, kita akan sebutkan dulu untuk angka keberuntungannya kamu di pertengahan November. Itu ada di angka 13, 11, 30 dan 37. Oke, kalau gitu coba langsung aja ya kita klarifikasi kartunya Cancer. Oh, oke. Cancer yang pertama terkait dengan keberanian ya. Apa yang membuat seorang Cancer ini jauh lebih berani kak? Mau berani tentang apa sih Cancer ini kak di pertengahan November ini ya? Aku lihat ini untuk hal yang berkaitan tentang The Lovers ya. Ini kartunya The Lovers mengklarifikasi. Artinya ada keberanian seorang Cancer yang bangkit ya. Ini yang berkaitan dengan kehidupan percintaannya Cancer sendiri ya. Apakah kamu jadi lebih berani untuk memiliki hubungan dengan seseorang, berani untuk berpartnership, berani untuk komitmen, berani untuk membuat romansa yang lebih lagi dengan seseorang ya. Dan apakah di sini kamu juga lebih berani untuk istilahnya terbuka untuk mencintai seseorang tanpa harus ditutup-tutupin lagi gitu. Berani untuk menunjukkan rasa sayang, rasa cinta yang mungkin selama ini gengsi ya, atau malu kayak gitu Cancer. Oke. Jadi itu keberaniannya berkaitan dengan cinta. Lalu yang kedua di sini adanya peristiwa tentang transisi tadi. Transisi yang seperti apa kak oleh Cancer ini di pertengahan November? Aku lihat ini transisinya sepertinya kurang oke ya teman-teman ya. Kurang oke. Kenapa kurang oke kak? Biasanya transisi kan adanya perubahan-perubahan teman-teman ya. Apakah itu dari positif ke negatif atau dari negatif ke positif? Tapi kalau aku lihat, apalagi buat kamu yang sebelumnya ngerasa bahwa kok hidup aku tenang-tenang aja ya kak ya, atau memang sebelumnya kehidupannya bergejolak gitu ya, bergejolak atau sebaliknya gitu, bergejolak. Aku lihat ada transisi, ada peristiwa tentang transisi, tapi dalam masa transisi ini nggak membuat kamu menjadi merasa lebih baik sekalipun
gitu. Jadi kalau aku lihat di pertengahan November ini memang akan ada peristiwa transisi, tapi peristiwa transisi apapun yang kayak istilahnya kejadian sama kamu, terjadi sama kamu, itu nggak membuat kamu merasa ada perubahan sekalipun dalam transisi tersebut gitu. Jadi ada peristiwa transisi yang bahkan tidak membuat kamu merasa bahagia sama sekali gitu loh. Contoh mungkin ada transisi soal uang gitu ya, soal kondisi keuanganmu ada perubahan bertransisi gitu, mungkin lebih bersaldo, lebih bernominalnya lebih banyak gitu ya. Cuma itu nggak membuat kamu merasa lebih bahagia, merasa lebih baik, enggak. Tetap aja ya, meskipun uang ada contoh, tapi kalau kamu masih galau, kamu masih sedih, kamu masih banyak nyimpan unek-unek kamu sendiri ya, terus juga healingnya belum beres, maka sebanyak apapun uang tidak akan membawakan kebahagiaan buat kamu ya. Tetap nyimpan sedih, nyimpan perasaan yang nggak enak, banyak gelisahnya kayak gitu ya, bahkan ada yang sampai depresi ya. Jadi ada peristiwa transisi yang bahkan nggak membawa perubahan sedikit pun rasanya ke kamu, kayak rasanya tetap sama kak gitu, padahal udah ada transisi ini gitu, pembaruan, perubahan. Contoh tadi kan uang aku udah ada nih kak, udah stabil, tapi aku kok nggak bahagia sama sekali ya rasanya gitu. Ini ada nih ya, berarti hatimu di sini yang belum beres ya, perasaanmu yang harus diselesaikan dulu ya. Terus yang ketiga di sini terkait dengan cinta ya, kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan cinta Cancer. Ada apa dengan cinta kak? Kamu akan sangat protektif ya untuk urusan asmara, sangat protektif ya, berusaha untuk sangat jujur tentang apa yang kamu rasakan ya, nggak berusaha untuk menutup-nutupi lagi. Bagus, biar di sini kamu tuh lepas ya, nggak yang tertahan di sini karena kesedihan apa, terus transisi apapun yang terjadi sama kamu tuh nggak akan membawa perubahan kan, kalau kamu sendiri di sini masih banyak nyimpen perasaan-perasaan yang nggak enak ya. Perubahan, nggak ada perubahan bisa tercapai di sini ujung-ujungnya ya, karena di sini kamu pun masih ngerasa nggak enak hati, pikiran yang nggak enak, perasaan yang nggak enak ya. Dan di sini soal cinta-cintaan pun kalau aku lihat kamu berusaha untuk jujur dengan apa yang kamu rasakan, dan itu sudah bagus banget ya. Tapi kamu sangat protektif, kamu nggak membiarkan siapapun akan masuk ke dalam kehidupan percintaan kamu jika hanya membawa luka. Karena nih kak ya, luka yang lama aja masih ada, kok tuh masih sedih gitu ya. Kalau ditambah dengan luka yang baru ya harus gimana lagi dong akunya ya. Ini cinta, proteksi akan cinta, cinta yang main-main kali ya gitu. Terus yang keempat di sini kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan healing ya. Cancer akan healing di sini, healing. Dan healingnya kamu ini cukup mendadak ya kamu lakukan, karena bisa jadi ada sesuatu yang sudah nggak bisa tertahan lagi nih tentang perasaanmu ya, tentang kegelisahan hatimu, oke, beban-beban di hatimu. Jadi kamu memutuskan untuk ya udah aku mau healing aja mulai dari sekarang, nggak perlu tunggu waktu harus pergi kemana baru healing ya, harus ngapain gitu, spesifiknya hari spesialnya, waktu spesialnya baru healing, enggak. Jadi kamu yang lagi apapun situasi dan kondisi kamu, aku lihat kamu akan berusaha untuk melangsungkan proses healing tersebut di pertengahan November ini, meskipun mendadak, nggak ada persiapan apapun. Mungkin persiapannya ya kalau yang bagi yang kerja nih ya udahlah aku ambil cuti aja beberapa hari, aku tuh mau healing gitu dari semua masalah-masalah yang aku punya gitu, bahkan tanpa ada rencana sekalipun gitu ya. Biasanya kan orang kalau mau healing tuh banyak rencananya ya aku mau ke tempat ini, di sini enak nih untuk proses healingku berjalan ya, ke tempat ini. Kamu nggak tiba-tiba aja, nggak ada rencana ya, karena mungkin udah tertahan banget selama ini ya, segala rasa yang nggak enak di hatimu itu, oke. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kak bisa terkoneksi dengan Cancer untuk ini semua ya di pertengahan bulan November. Itu ada The Lovers Gemini, ada Gemini, Libra, Aquarius, dan Aries, Leo, Sagittarius. Energi paling kuat datang dari Gemini. Itu aja Cancer. Oke. Angka keberuntungan juga aku ulangi sekali lagi ada di 13, 11, 30 dan 37. Itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga
resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Cancer.